Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Riris dalam pelajaran PAI level 7. Hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah dan munfarid. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian sholat berjamaah. Secara bahasa, berjamaah itu berarti banyak atau berkumpul. Kemudian secara istilahan, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua atau lebih, salah satunya imam dan yang lain menjadi makmum. Selanjutnya, dalil naklinya di sini, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian setelah tadi ada dalilnya, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah itu ada dua. Yang pertama, mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 rakaat atau 27 derajat. Kemudian yang kedua adalah diampuni dosa-dosa oleh Allah. Selanjutnya, syarat sholat berjamaah itu ada 4. Yang pertama, adanya imam. Yang kedua, adanya makmum. Yang ketiga adalah niat mengikuti. Kemudian yang keempat adalah sholat dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Kalau 1 itu nggak mungkin ya kalau berjamaah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan menjadi imam sholat. Yang pertama, seorang imam itu harus bagus penguasaan bacaan Al-Qur'annya. Karena dia akan menjadi imam dan akan diamini oleh makmumnya. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan yang paling luas pengetahuan agamanya. Itu sunnah ya, tetapi lebih baiknya mempunyai pengetahuan agama yang sangat luas. Kemudian yang ketiga, dipilih yang paling dulu masuk Islam. Karena sudah diterapkan di dalam kehidupannya selama dia hidup, itu sudah diterapkan bagaimana tata cara di dalam Islam. Kemudian yang keempat, dipilih yang paling dahulu masuk Islam. Tadi sudah ternyata ada double ya di situ ya, maaf ya anak-anak ya. Kemudian yang nomor 5, dipilih yang paling tua usianya. Jadi sebenarnya anak muda boleh menjadi seorang imam kalau dia sudah memenuhi syarat yang pertama dan kedua dan ketiga. Tetapi lebih baiknya, lebih afdolnya itu kalau yang lebih tua. Karena lebih bisa mengayomi jamaahnya gitu. Kemudian yang 6 adalah memilih akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Karena itu sebagai contoh, imam itu sebagai contoh. Dan yang selanjutnya yang harus diperhatikan oleh imam. Imam memperhatikan kemampuan berjamaah. Jadi maksud di sini itu imam memberikan atau menggunakan surat-surat pendek pada saat sholat berjamaah. Karena kita seorang imam itu harus tahu kondisi jamaahnya itu seperti apa. Kan ada yang lansia, ada yang anak-anak. Agar lebih kondusif itu menggunakan surat-surat pendek seperti itu. Kemudian yang kedua, imam mengeraskan takbir perpindahan gerakan sholat atau takbir intikal. Di mana setiap habis ruku nanti ada takbir lagi, itu dijahirkan atau dikeraskan agar memberi isyarat kepada makmum bahwasannya itu melakukan gerakan yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya sebelum memulai sholat, imam mengukur sholat atau merapikan shafnya agar terlihat rapi, lurus, dan siap melaksanakan sholat. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Di sini menjadi makmum juga punya syaratnya. Yang pertama adalah berniat mengikuti imam. Itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, tidak boleh mendahului imam. Kalau imamnya ruku, ya ikut ruku. Tidak, imamnya baru ruku, kamu sudah i'tidal lagi. Itu tidak baik, tidak benar. Kemudian yang ketiga, mengikuti gerakan imam sesuai dengan apa yang dilakukan imam. Itu dilaksanakan oleh makmum. Kemudian yang terakhir, mengikuti imam untuk sholat yang sejenis. Jadi nggak bisa misalnya imamnya sholat zuhur, kamunya sholat asar. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, makmum itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang satu makmum muafik dan yang satu makmum masbuk. Nah, yang muafik itu makmum di mana makmum itu melakukan kesempurnaan sholat dari awal sampai akhir mengikuti imam. Kemudian yang makmum masbuk itu misalnya makmum itu datang terlambat 1 rakaat. Itu namanya makmum masbuk.
karena dia tidak mengikuti kesempurnaan dari awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya halangan sholat berjamaah. Halangan itu pasti ada. Yang pertama misalnya nih, hujan deras dan angin kencang yang tidak memungkinkan kita untuk pergi ke masjid. Kemudian yang kedua, sakit yang cukup parah sehingga kita tidak bisa mengikuti sholat berjamaah tersebut. Misalnya sakit lumpuh atau stroke atau sakit yang memang tidak bisa membuat kita berdiri tegak untuk mengikuti si imam. Kemudian karena lapar atau haus dan hidangan itu sudah tersedia, dan hidangan itu sudah tersedia dan itu lebih baik tidak mengikuti tidak mengikuti imam karena itu sudah melenceng niatnya, nanti pikirannya udah kemana-mana seperti itu. Kemudian ingin buang air besar atau air kecil. Jadi kalau sudah kebelet itu ya udah mending keluar dari jamaah, jangan ditahan seperti itu. Kemudian selanjutnya tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah di sini, sholat berjamaah itu harus di awal waktu atau bukan harus di awal waktu, tapi lebih baik di awal waktu. Diadakan ada azan dan iqomah. Kalau tidak memungkinkan cukup iqomah saja. Kemudian imam meringankan makmumnya. Seperti mempersingkat sholat. Di sini tidak menjadikan 4 jadi 2, tidak, tapi menggunakan surat-surat yang kecil, yang pendek maksudnya, surat-surat pendek. Kemudian biar kekhusyukan jamaah itu tetap terjaga. Kemudian imam mengatur shaf atau barisannya atau makmum yang di belakangnya agar lebih rapi dan hikmat. Kemudian dalam pelaksanaan sholat berjamaah, imam memberi bacaan yang sesuai. Kemudian selanjutnya makmum mengikuti gerakan imam, di mana tadi sudah dijelaskan yang di awal tadi, syarat dari makmum harus mengikuti gerakan-gerakan imam seperti itu. Kemudian selanjutnya posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Nah, ini biasanya di berbagai kajian itu pasti ada perbedaan sedikit dalam posisi imam dan makmum. Nah, di sini Bu Ris akan menjelaskan itu. Yang pertama adalah apabila makmumnya laki-laki dan yang satunya laki-laki atau hanya 2 orang seperti itu. Nah, yang imamnya berdiri di tengah, kemudian yang makmumnya itu berdiri di sisi kanan imam. Apabila itu sholatnya hanya berdua, sama-sama laki-laki. Kemudian apabila laki-laki dan perempuan, itu imam di depan dan makmum putri di belakangnya. Kemudian apabila ada makmum laki-laki semua lebih dari 3 orang, nah itu imam di tengah, kemudian makmum sebelah kanan dan makmum satunya sebelah kiri. Dan apabila bershaf, itu imam di tengah, kemudian di belakang imam pas itu ada makmum, kemudian dipenuhi samping kanan. Setelah samping kanan selesai penuh, baru di samping kiri, seperti itu. Kemudian apabila makmumnya perempuan sama perempuan, nah kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan, berarti perempuannya tetap, kemudian yang makmumnya di sebelah kanan si imam. Apabila di dalam suatu jamaah itu perempuan semua dan imamnya perempuan, si imam ini ada di tengah-tengah barisan shaf pertama, seperti itu. Ini penjelasan tentang posisi imam dan makmum sholat berjamaah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah sholat berjamaah. Nah, dari rentetan yang kita tadi sudah pelajari, di sini ada hikmah sholat berjamaah. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian menambah kekhusyukan kita dalam beribadah, dilipat gandakan pahala kita 27 kali lipat, melatih kita tentang kedisiplinan, kemudian memupuk rasa persaudaraan atau silaturahmi kita, kemudian menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat, kemudian tidak membedakan status sosial, karena di hadapan Allah kita itu semua sama.
Dan yang terakhir, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Nah, itu tadi hikmahnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang sholat munfarid. Sholat munfarid itu adalah sholat di mana kita melaksanakan sendiri, hanya sendiri. Itu namanya munfarid. Tidak ada larangan untuk melaksanakan sholat ini, karena kita otomatis kalau ketinggalan jamaah pasti kita akan sholat sendiri gitu. Kemudian sholat munfarid itu tadi ada perbedaannya nih di antaranya sholat munfarid sama jamaah. Nah, yang pertama dari niat. Dari niat tuh udah kelihatan sekali. Kalau munfarid kita udah meniatkan kalau kita mau sholat sendiri, tapi kalau jamaah kita meniatkan sebagai imam atau sebagai makmum. Kemudian yang kedua, tata caranya itu berbeda dan ketentuannya berbeda dari sholat munfarid dan sholat jamaah. Kemudian sholat berjamaah ada imam dan makmum, sedangkan munfarid hanya sendiri. Kemudian sholat berjamaah lebih utama dan pada sholat, dan di sholat munfarid itu kita sendirian, seperti itu. Mungkin pembahasan sholat berjamaah dan munfarid ini cukup sekian. Semoga kalian paham, dan apabila ada kekurangan Buris minta maaf. Semoga bermanfaat. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.